Ayo, siapa yang rindu? Hayo, angkat tangan, angkat kaki, jujur, hayo. Tapi jangan takut. Tuhan tetap setia dan kasih Allah tiada berkesudahan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam firman, mari kita angkat satu pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita naikkan dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami masih dapat bersekutu bersama ya Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu secara langsung ya Tuhan. Tuhan tolong berkati firman yang akan disampaikan, kiranya firman dapat disampaikan dengan baik dan kita dapat mengerti firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kayaknya masih kurang. Oh ya, kan ada tulangan cincin. Woi, ini aku ngapain nih? Aku make YouTube content. No, it's so many untuk second edition. Nice ya. You see. Oh my god. This I think have 100,000 pun lah. 10, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 100-nya. Enggak. Cukup. Need to buy new pen. No. Bisa. No. You know this I tabung how many years or not? So I tabung how much already? Months, 9 years. You know this for I buy lettering and stuff loh. Bisa. No. Indah tiket aja, nanti I bayar. You kapan bayar ya? Bunga dari kemarin nggak bayar-bayar. Enggak. Nggak apa-apa lah, kan my sister mah sibling. No, enggak. Mama itu konten loh. No. Udah. 1 hour later. Bagi teman-teman sekalian yang tergerak untuk membantu Angel bisa memberikan donasi lewat mengirimkan ke nomor rekening di bawah ini ya dengan metode transfer ataupun teman-teman bisa mengirimkan scan QR code yang ada di sebelah saya ini. Ternyata salah ya teman-temannya, ini rekening persembahan untuk gereja ya, mohon maaf ya, ternyata ada kesalahan teknis di sini. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin membantu Angel untuk membuat konten YouTube yang kedua, silakan langsung bisa menghubungi Angel ya lewat Instagram maupun lewat akun YouTube-nya. Nah, teman-teman, bagi kita yang selama 2-3 bulan terakhir ini kita pasti sering mendengar istilah orang mengatakan memberikan donasi, memberikan sumbangan, memberikan bantuan sosial, ya memberikan peduli dengan COVID-19 dan sebagainya. Ya, istilah memberi dan memberi tampaknya menjadi sebuah istilah yang terus-menerus kita dengar selama pandemi ini. Tapi apakah orang-orang Kristen sebelum pandemi ini sudah sering memberi? Ya, kalau kita lihat di gereja ternyata juga ada komisi diakonia ya yang setiap bulannya memberikan bantuan yaitu sembako ya pada jemaat yang membutuhkannya, bahkan juga membantu orang-orang yang ada di luar gereja ya. Jadi dana persembahan yang terkumpul oleh jemaat itu juga dipakai untuk membantu orang-orang yang ada di luar gereja. Ya, lifestyle memberi ternyata telah menjadi sebuah kebiasaan dari orang-orang Kristen selama ini. Namun apakah kita sebagai orang-orang Kristen telah memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 7 yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bermurah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Apakah kita telah melakukan kemurah hatian yang dimaksudkan oleh Yesus? Atau kita salah ternyata memaknai apa yang dimaksud dengan murah hati? Apakah dengan memberi bantuan kepada
orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup selama COVID-19 ini itu adalah murah hati, ya, ataukah seperti Selin yang kita saksikan tadi, apakah dia sudah bermurah hati? Ya, mari kita pagi ini akan bersama-sama belajar untuk menjadi seorang murid Kristus yang bermurah hati, yang melaksanakan firman Tuhan untuk menjadi seorang merciful disciple. Pertama kita akan lihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan murah hati di sini, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan merciful. Ya, murah hati dalam teks Yunani atau bahasa asli Alkitab di sini bermaksud adalah meringankan beban hidup atau meringankan penderitaan orang lain. Jadi di sini ada kaitannya dengan belas kasihan. Jadi murah hati itu merupakan sebuah praktek belas kasihan yang ditunjukkan oleh murid Kristus dengan cara membantu orang lain, meringankan beban bantuan orang lain dengan memberi bantuan, memberi apa yang dimiliki untuk membantu orang lain keluar daripada penderitaan kehidupan yang dihadapinya. Itu yang pertama, yaitu murah hati artinya memberi. Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi selama COVID-19 ini, kita melihat hasil yang dirilis oleh Grab, ya, Grab Indonesia di dalam sebuah studi yang mereka lakukan selama 2 bulan selama pandemi ini, yaitu dari bulan Maret sampai bulan Mei 2020, ada sebuah fakta yang menarik, yaitu Grab menunjukkan bahwa warga plus 62 tambah suka berbagi. Ini adalah sebuah perubahan hidup, ya, yang terjadi oleh para pembeli Grab, ya, yang ada di Indonesia. Ketika mereka memesan makanan, mereka semakin sering memberikan tips kepada pengemudi. Ya, bukan hanya semakin sering, tetapi juga angka atau jumlah uang yang diberikan sebagai tips juga meningkat. Ya, ini merupakan sebuah hal yang sangat baik, bukan? Dan saya percaya di angka 63% ini juga banyak anak-anak Tuhan, termasuk saya dan juga teman-teman yang ada di rumah juga sudah berpartisipasi untuk berbagi, membantu para driver ojek online yang biasa membantu kita membeli bubble tea mungkin, membeli es kopi susu, ya, membeli nasi goreng, membeli McD, KFC dan sebagainya. Yang membantu kita membeli makanan, kita sudah membantu juga mereka dengan cara memberi untuk meringankan beban kehidupan selama pandemi COVID-19 ini. Ya, dan kita juga lihat bahwa ini adalah sebuah hal yang sangat baik, ya, yang sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan, yaitu memberi dengan untuk membantu mengurangi beban hidup orang lain, ya, kesusahan hidup yang dilakukan orang lain. Ini adalah sebuah praktek murah hati. Nah, murah hati di sini dalam artian yang kedua kita bisa melihat bahwa murah hati itu juga artinya mengampuni ataupun memaafkan orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Ya, jadi arti yang kedua, murah hati juga menunjukkan belas kasihan kepada orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita, mengampuni mereka. Ya, bagaimana seorang anak Tuhan yang telah terlebih dahulu merasakan pengampunan daripada Tuhan, ya, merasakan bahwa dia menerima kasih karunia, kasih anugerah daripada Tuhan. Itulah yang memampukan dia untuk bisa mengampuni orang lain. Disinilah kita melihat bahwa murah hati juga berarti berbelas kasihan kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Itu adalah arti yang kedua. Nah, ternyata menjadi seorang murid Kristus, kita bukan hanya memberi sebagai tanda kita bermurah hati, kita juga mengampuni sebagai orang yang murah hati. Tampaknya sulit ya menjadi seorang murid Kristus ya. Murah hati aja artinya ada dua loh, bukan hanya memberi tetapi juga mengampuni. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita miliki, Yesus adalah seorang guru, ya, yang tidak hanya mengajar, yang tidak hanya mengatakan, wahai engkau murid-muridku, ya, engkau yang mau menjadi murid-muridku, engkau mau menjadi murid yang murah hati, ya, engkau harus memberi dan mengampuni. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita apa yang dia ajarkan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa dia telah terlebih dahulu memberi dan juga mengampuni. Ya, itu adalah bentuk belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus kepada manusia. Para penulis Injil menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang guru yang berbelas kasihan. Kita bisa melihat ya banyak kisah yang ditulis oleh para penulis Injil menunjukkan bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita ingat kembali kisah bagaimana Yesus memberi makan 4.000 dan 5.000 orang.
Ya, kita bisa melihat di sana bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan, sehingga selama Yesus mengajar mereka, Yesus tidak membiarkan mereka pulang dengan perut yang lapar. Yesus memberi mereka makan. Ya, kita juga bisa melihat bahwa orang yang timpang, orang yang tuli, orang yang lumpuh, ya, wanita pelacur, pemungut cukai, mereka yang dianggap sampah oleh masyarakat, tetapi mendapat belas kasihan di mata Yesus. Bahkan belas kasihan terbesar Yesus tunjukkan dengan mati di atas kayu salib. Dia memberi dirinya untuk mengampuni kita para manusia yang berdosa. Yesus diutus oleh Bapa dari surga untuk menunjukkan kepada manusia apa artinya memberi dan juga mengampuni. Inilah kemurahhatian dari surga. Inilah sebuah nilai kerajaan surga ya, yang dimiliki oleh Bapa, yang ditunjukkan dengan sebuah tindakan nyata, yaitu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan kepada kita apa yang tidak pantas dan tidak layak diterima oleh manusia. Allah memberikan yang tidak pantas dan tidak layak diterima oleh manusia. Apa itu? Yaitu keselamatan. Yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa yang pantas dan layak kita terima adalah maut, adalah hukuman karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Allah tidak memberikan itu. Allah justru memberikan apa yang tidak pantas dan tidak layak kita terima sebagai manusia berdosa. Allah memilih untuk merekonsiliasi, mendamaikan dirinya dengan manusia. Yang membuat saya semakin kagum dengan Yesus, yang membuat saya semakin kagum dengan kasih Allah itu adalah ketika Yesus sendiri, pribadi Allah itu sendiri, memilih untuk bermurah hati dengan cara menderita untuk menggantikan engkau dan saya yang harus mati karena dosa-dosa kita. Kalau kita lihat di perjanjian lama, bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu, mereka harus mempersembahkan begitu banyak korban. Ada korban pendamaian, ada korban penghapusan dosa, ya, dan begitu banyak ya korban yang harus disembelih, ya, darah harus dicurahkan demi agar mereka diampuni dosa-dosanya. Mereka harus membawa lembu, domba, burung sebagai tanda untuk memperdamaikan diri mereka dengan Allah. Allah mau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia, masalah terbesar dalam hidup manusia, yaitu dosa. Tapi bukan dengan cara menciptakan lagi satu makhluk yang lain untuk menyelesaikan semua ini. Tetapi Allah sendiri memilih untuk merendahkan dirinya, mengambil rupa sama dengan manusia, datang ke dunia ini menjadi hamba yang menderita bagi dosamu dan dosaku, bagi dosa-dosa orang-orang yang mau percaya kepadanya, bagi dosa-dosa murid-muridnya, agar di mana ketika dia mati untuk menebus dosa manusia, di saat itulah Allah menunjukkan bahwa dia bermurah hati kepada kita. Dia memberi dirinya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Inilah sebenarnya kemurahan Allah yang tidak layak kita terima sebagai manusia berdosa. Tetapi Allah memberikannya sebelum kita belajar untuk bermurah hati. Jika dunia ini mengajarkan kepada kita, ya kita harus bermurah hati. Soalnya ketika kita pada saat ya kita lagi sehat, ya kita lagi banyak uangnya, kita harus bermurah hati, harus memberi kepada orang lain. Biar nanti suatu saat ketika kita membutuhkannya, ada orang menolong kita. Ataupun mungkin ada yang mengajarkan kepada kita, ya kita harus bermurah hati. Itu sebagai tabungan kita. Nanti kalau sampai kita meninggal, ya itu semua akan ditimbang. Ya itu semua akan ditimbang. Ya nanti akan sebagai penentuan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Ada yang juga mengatakan ya itu murah hati, kita membantu orang lain, ya kita memberikan sumbangan dan sebagainya. Itu semua adalah untuk menutupi dosa-dosa kita, ya biar perbuatan baik kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bukan seperti itu. Kita bisa bermurah hati karena Allah telah terlebih dahulu bermurah hati. Allah telah terlebih dahulu berbelas kasihan kepada kita sehingga kita bisa bermurah hati. Di kesempatan yang lain, di Injil Matius juga mencatat bahwa Yesus memberikan sebuah ilustrasi, ya sebuah contoh bagaimana seorang harus bermurah hati.
Dikisahkan bahwa ada seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. Berapa banyak sih 10.000 talenta? Yaitu adalah sebuah mata uang ya yang dipakai pada waktu itu. Kalau kita sekarang kan mengenal rupiah, dolar ya, yen dan lain sebagainya. Waktu itu ya mereka menggunakannya namanya talenta. Oke, 10.000 talenta. 10.000 talenta itu ya adalah sebuah angka yang sangat besar. Saya akan memberikan penguraiannya kepada teman-teman ya. Jadi 1 talenta itu sama dengan upah bekerja yaitu 6.000 hari. Ya, atau kita hitungkan dalam waktu tahun kira-kira 16,5 tahun. Jadi bayangin ya, 16,5 tahun bekerja baru bisa dapat 1 talenta. Itu pun adalah bekerja tanpa makan loh ya. Jadi artinya gaji yang dikumpulkan selama 16,5 tahun tidak dikurangi biaya-biaya hidup ya, biaya makan, biaya kebutuhan sehari-hari ya, tidak dikurangi itu. Jadi semua gaji selama 16,5 tahun dikumpulkan itu baru bisa mendapatkan 1 talenta. Berarti 10.000 talenta adalah sama dengan bekerja 165.000 tahun. Bayangin, 165.000 tahun. Bagaimana mungkin orang ini yang berhutang 10.000 talenta sanggup membayar hutangnya? Satu angka yang gak mungkin untuk dicapai. Orang aja hidup palingan 100 tahun, itu pun aja gak semua orang nyampe 100 tahun. Tetapi hamba yang berhutang 10.000 talenta ini dianggap lunas hutangnya oleh tuannya. Ketika dia meminta ampun, ketika dia memohon belas kasihan dari tuannya, tuannya mengatakan, udah gak apa-apa, aku ampuni kamu, aku anggap lunas hutang ini. Kamu tidak lagi berhutang dengan saya sama sekali. Orang yang mendapat belas kasihan yang begitu besar ini, kemudian keluar dari rumah tuannya, dia bertemu lagi dengan seorang temannya. Ya, temannya datang memohon, please bro, aku masih utang sama kamu 100 dinar. Tolong dong kasih aku waktu lagi buat membayar. 100 dinar itu berapa teman-teman? 100 dinar itu sama dengan upah bekerja kira-kira 3,5 bulan. Ya, soalnya 1 dinar itu adalah upah bekerja 1 hari. Ya, jadi atau kita sekarang mengenalnya dengan istilah upah minimum provinsi atau upah minimum regional ya, kira-kira seperti itu. Itu ada sebuah upah minimum atau gaji minimum yang diterima seseorang di dalam bekerja. Jadi waktu dulu kalau kerja 1 hari dapat 1 dinar. Ya, jadi kalau 100 dinar ya kira-kira 3,5 bulan lah. 3,5 bulan bekerja ya sudah bisa membayar utang ini. Tapi ketika orang yang berhutang 100 dinar ini memohon belas kasihan kepada orang yang sudah dibebaskan hutangnya 10.000 talenta ini, apa yang dia hadapi? Ya, orang yang berhutang sedikit ini malah dipukul, dihajar, ya disuruh bayar hutangnya sampai dimasukkan ke dalam penjara. Bayangin teman-teman, orang yang sudah berhutang begitu banyak yang angkanya fantastis dan tidak sanggup dalam satu ya dibayar dalam seumur hidupnya pun mendapatkan pembebasan. Tetapi temannya yang berhutang hanya sedikit dari hutangnya kepada tuannya itu tidak diampuni sama sekali, malah dicekik dan dimasukkan ke dalam penjara. Bukankah ini adalah sebuah perbuatan yang tidak tahu berterima kasih? Seperti itu pula lah terkadang kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita yang sudah mendapat belas kasihan daripada Tuhan, terkadang kita tidak sanggup memberi dan juga mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita mungkin, kepada teman-teman kita. Apa yang Yesus katakan terhadap orang yang tidak tahu bermurah hati kepada orang lain? Yesus mengatakan bahwa mereka juga tidak akan beroleh kemurahan. Artinya Bapa di surga yang sudah bermurah hati kepada kita, ya ketika kita tidak tahu bermurah hati kepada orang lain, kita juga akan menghadapi nasib yang sama dengan orang yang dibebaskan hutangnya dari 10.000 talenta itu. Ketika tuannya tahu bahwa dia tidak mengampuni temannya, tidak memaafkan dan tidak membebaskan temannya yang berhutang 100 dinar itu, dia ditangkap oleh algojo dan diadili. Begitu pula dengan kita. Kalau kita tidak tahu bermurah hati, kita tidak tahu berbelas kasihan kepada orang lain karena kita sudah menerima belas kasihan yang besar itu, kita juga tidak akan beroleh kemurahan dari Bapa di sorga.
Teman-teman sekalian, kita semua adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan Allah. Kita semua adalah orang-orang yang mendapat kemurah hatian Allah, kemurah hatian dari Bapa di surga. Sekarang saatnya bagi kita untuk bisa bermurah hati. Selama pandemi ini, kita melihat gereja-gereja, ya baik secara organisasi, secara sinode ataupun kerjasama antar gereja di bawah PGI, PGTI, kita melihat gereja-gereja memberi begitu banyak kepada komunitas, kepada masyarakat. Ada yang memberi sembako, ya ada yang membantu modal usaha, ya ada yang memberi bantuan pendidikan dan sebagainya. Kita bersyukur kita sebagai orang-orang Kristen terus bisa bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita juga bersyukur ada sekolah-sekolah Kristen yang membebaskan uang sekolah, yang membebaskan uang pangkal, uang administrasi dan sebagainya. Kita bersyukur ketika melihat orang-orang Kristen masih ingat untuk bermurah hati, masih ingat untuk memberi dan meringankan beban hidup orang lain. Dan ketika kita memasuki masa new normal sekalipun, kita pun juga harus terus melakukan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sebelum pandemi, semasa pandemi, ataupun nantinya setelah selesai pandemi ini, kita pun tetap punya panggilan yang sama untuk bermurah hati kepada sesama kita dengan memberi dan juga mengampuni. Sekarang mungkin teman-teman bertanya, bagaimana saya mau memberi? Saya cuma stay at home. Nah, ini bentar lagi kita juga udah mau mulai semester yang baru, memulai tahun ajaran yang baru. Dan kita pun masih sekolah di rumah, ya, masih study at home. Bagaimana saya bisa bermurah hati? Gampang teman-teman. Bukankah kita berdoa setiap hari? Nah, lewat doa kita pun bisa bermurah hati. Kita pun bisa menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama kita. Pakailah waktu berdoa kita untuk berdoa syafaat. Luangkanlah waktu yang lebih banyak untuk berdoa bagi orang lain. Doakanlah papa mamamu, doakanlah keluargamu, doakanlah koko, meme, cece, popo, nai-nai, kakek, nenek, ya tante, om, ya siapapun dalam keluarga kita. Doakanlah mereka, doakanlah pergumulan mereka. Mungkin ada yang menghadapi kesulitan ekonomi, ada yang ada saudaramu, sepupumu yang sulit bayar uang sekolah, ya ada yang mengalami pergumulan dalam bisnis, kesehatan. Doakanlah mereka jika engkau mengetahuinya. Doakanlah teman-temanmu yang ada di sekolah, yang ada di tempat les. Jika engkau ada di dalam komsel, di dalam KTB, ajaklah teman-temanmu untuk berdoa bersama. Doakanlah apa yang mereka sedang hadapi, pergumulan mereka. Bukankah kita punya WhatsApp, kita punya media sosial, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Pakailah itu untuk bertanya kabar teman-teman kita. Tanyakanlah apa yang sedang mereka hadapi, kesulitan apa yang sedang mereka gumulkan. Pakailah media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita. Tanyakanlah pokok doa mereka dan berdoalah bagi mereka. Doakanlah kota Medan, doakanlah Sumatera Utara, bangsa Indonesia, doakanlah dunia ini. Doakanlah mereka yang belum pernah mendengarkan Injil. Doakanlah para misionaris yang bekerja memberitakan Injil jauh di sana. Pakailah waktu untuk berdoa bagi orang lain. Itulah salah satu cara kita bisa bermurah hati dengan menunjukkan belas kasihan kita. Belas kasihan yang sudah kita terima dari Tuhan dengan berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman sekalian, masih ingat dengan ini? Atau jangan-jangan dah teman-teman buang ya? Nah teman-teman, mungkin teman-teman tidak tahu buat apa sih ini? Ya, mau kasih ke siapa sih? Ya, pertama saya juga sama dengan teman-teman sekalian. Ya, buat apa sih iota itu ya? Ya, mau kasih ke siapa? Saya juga gak kenal orangnya. Nah, teman-teman, melalui celengan ini sebenarnya kita bisa melakukan kemurah hatian, menunjukkan kemurah hatian, memberikan belas kasihan. Teman-teman, pelayanan iota saat adalah sebuah pelayanan di mana bagi kita yang diberkati Tuhan secara finansial, kita yang tidak pernah mengalami kesulitan bayar uang sekolah. Saya sejak kecil dari TK sampai hari ini sedang kuliah master, tidak pernah yang namanya menghadapi kesulitan membayar uang sekolah. Saya tidak tahu mensyukuri hal itu sampai saya menjadi pengurus dari iota saat. Ketika menjadi pengurus selama 2 tahun,
Saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan mereka yang mendapatkan dukungan dana, dukungan beasiswa dari IOTA setiap bulannya. Teman-teman, percayalah, mereka tidak seberuntung kita. Mereka berjuang setiap bulan untuk bisa melunasi SPP, melunasi uang sekolah. Teman-teman mungkin tidak pernah menghadapi itu, saya juga tidak. Kita bersyukur untuk itu. Tapi di luar sana, ada orang yang bergumul setiap bulannya bayar uang sekolah. Tapi teman-teman, ketika saya melihat mereka tidak pernah putus asa untuk belajar, ketika mereka tidak pernah putus asa untuk bermimpi bagi masa depan mereka. Mungkin teman-teman yang sudah duduk di SMA kelas 2, kelas 3 sedang memikirkan habis ini mau kuliah apa. Mungkin ada yang mau ngambil kedokteran, ada yang mau ngambil ekonomi, ada yang mau ngambil manajemen, ada yang mau ngambil perhotelan, psikologi, ya komunikasi dan sebagainya. Teman-teman, mereka sama dengan teman-teman. Mereka juga punya mimpi, suatu hari pengen jadi dokter, suatu hari pengen jadi seorang ekonom, menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang manajer, menjadi seorang ahli IT dan sebagainya. Mereka juga punya mimpi. Tapi mereka setiap bulan bergumul untuk bayar uang sekolah. Bergumul untuk bisa menyelesaikan studi sampai SMA. Teman-teman, uang 100 rupiah, 1000 rupiah, 10.000. Atau mungkin ada yang memberikan 50 atau 100 ribu. Seberapapun itu, tentunya merupakan sebuah angka yang sangat bermanfaat untuk mendukung mereka yang berjuang setiap bulannya untuk melunasi uang sekolah. Jika kita diberkati oleh Tuhan secara finansial, sisihkanlah sebagian dari uang jajanmu untuk membantu mereka yang kesulitan untuk membayar uang sekolah. Teman-teman, saya juga mau pakai kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomitmen setiap hari, mungkin setiap bulan menyisihkan uang jajanmu ke dalam celengan ini. Kita mungkin tidak tahu kapan celengan ini bisa dibawa ke gereja, kapan bisa dikumpulkan, tidak apa-apa. Lanjutkan aja. Masukkan lagi berkat yang kamu terima, berkat yang kamu punya. Berilah itu ke dalam celengan ini. Suatu hari nanti ketika sudah bisa kembali ke gereja, uang ini nantinya akan dibawa, dikumpulkan dan diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Teman-teman, kemurahhatian adalah sebuah lifestyle dari anak Tuhan, dari murid-murid Kristus. Murid-murid yang telah terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan, menyatakan bahwa dia adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang membutuhkan kasih anugerah Tuhan, dengan lemah lembut dan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan anugerah itu. Tuhan sudah memberi dirinya bagi menebus dosa-dosa kita. Tuhan sudah menunjukkan kemurahhatian dan belas kasihannya kepada kita dengan memberi dan juga mengampuni. Kini adalah saatnya bagi kita untuk juga memberi dan mengampuni kepada orang lain, untuk menunjukkan kemurahhatian surga kepada dunia ini. Teman-teman, kiranya kita bersama-sama bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang bermurah hati kepada orang lain. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi murid-murid yang murah hati. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberi dirimu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Mungkin terkadang kami tidak menyadari berkat itu. Mungkin terkadang malah kami mengeluh, kenapa teman saya lebih baik Tuhan, kenapa saya tidak? Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini mungkin kami belum mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami belum menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang bermurah hati. Biar firman Tuhan yang hari ini sudah mengingatkan kami sekali lagi untuk bisa bermurah hati. Tolonglah kami Tuhan, untuk bisa menunjukkan kemurahhatian kami kepada orang lain, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada dunia ini. Tolong kami Tuhan, untuk menghidupi bagaimana kami bisa disebut berbahagia, bisa disebut diberkati dan diokekan oleh Tuhan, karena kami telah bermurah hati. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih anugerah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
sekali. Nah, Is that you? iya, semua air kira Kak banyak yang tertentu. Nah, Mbak P ya. Ya. P. Wah, P ya. Oke, thank you. Oke teman-teman, jadi saya dengar-dengar nih ya, dengar-dengar ya. Kalian dulu ya sama otak saya. Ayo. Tidak. Jangan berbohong. Oke, jadi berhubung kalian dulu sama otak saya dan saya lebih baik, saya akan memberikan warna paling penting. Jadi warna ini sangat penting, jadi jangan lupa dicatat, jangan lupa buat di reminder HP gitu ya. Dan jadi itu warnanya adalah. Guys, sekarang udah ready belum? Sudah. Ya tapi tunggu sebentar ya, aku menyapa teman-teman dulu. Hai guys, tidak terasa udah 3 bulan kita melakukan persekutuan remaja online. Teman-teman, saya adalah saksi dari semua peristiwa yang teman-teman tidak bisa lihat di layar HP, tablet, laptop, komputer, dan sebagainya. Namun hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa yang terjadi di belakang layar dari kebaktian online kita. Yuk, sama-sama kita lihat. Hai guys, kalian tahu nggak penolakan biasanya dipakai buat apa? Iya betul, untuk khotbah. Nah, tapi kok kosong kan? Khotbah itu mana ya? Yuk mari kita panggil khotbah, pokok ini. Sudah ya. Mari kita khotbah. 3, 2, 1. Selamat pagi teman-teman. Hai guys. Lihat tuh aku sama Jeji udah balik ya. Aduh. Mari kita pergi ke kamera. Kau terbesar. Yeay. Yang namanya pengajaran Yesus di sini memberi itu bukan hanya berbicara soal Thank you.